permasalahannya aja langsung. Apa sih yang paling paling basic waktu pertama kali nge-decide bahwa mau nikah nih sama orang orang asing gitu? Apa ya, yang pasti sih rasa takut ada ya, karena ya kita tahu lah bahwa itu akan ada perbedaan yang banyak gitu ya. Tapi yang lebih ruwetnya lagi ternyata prosedurnya memang. Oh gitu. Ke permasalahan yang pertama, permasalahan ketakutan dari Dari individu pihak yang mau married kita, ya? Heeh. pasti. Kayaknya juga kalau sama sesama bangsa juga takut. Pemirsa, seorang perempuan Indonesia yang bersuamikan seorang pria Spanyol setelah menikah diajak oleh suaminya jalan-jalan ke Spanyol. Pada waktu makan siang si suami bilang, "Kita makan yuk ke restoran Spanyol yang paling enak di sini." Kemudian mereka masuk ke restoran. Sampai di restoran si suami tiba-tiba butuh ke belakang. Dia bilang, "Saya mau ke kamar kecil. Kamu nanti kalau pelayannya datang, kamu pesan aja 2 steak sapi dan juga tambahkan 2 saus jamur." Bilang gitu aja dia ngerti deh katanya gitu. Oke, si istri tinggal, tidak berapa lama kemudian datanglah si pelayan. Terus pelayannya bilang, "Ibu mau pesan apa?" dalam bahasa Spanyol. Dan tidak ada orang bisa bahasa Inggris di situ. Jadi bisanya cuma bahasa Spanyol. Kemudian si istri dengan santai, dengan bahasa isyarat, "Boleh minta pulpen dan kertas?" Oh, kemudian si pelayan datang sambil menyerahkan. Dengan tenang, perempuan ini menggambar 2 ekor sapi dan 2 jamur besar. Kemudian sambil senyum-senyum si pelayan bilang, "Ya sebentar ya Bu," dia bilang dalam bahasa Spanyol. Kemudian dia pergi dan dia kembali lagi dengan membawa 2 tiket pertandingan Matador dan 2 payung besar. Anda bayangkan gambaran perempuan itu pasti jelek sekali. Oke, dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, saya temani Anda menikmati sejuknya angin malam. Pemirsa, yang namanya pernikahan atau perkawinan berbeda bangsa, tidak usah berbeda bangsa, berbeda budaya saja, itu sudah banyak masalahnya. Satu budaya saja, masalahnya sudah bertumpuk-tumpuk. Anda bayangkan kalau zaman dulu yang namanya orang-orang menikah beda suku saja, itu udah pada ribut semuanya. Para tetua bilang tidak setuju, yang ini tidak setuju. Tapi sekarang lebih hebat lagi. Mereka bahkan menikah berbeda bangsa, bukan berbeda suku lagi, tapi berbeda bangsa, beda benua. Dan hal itu menjadi hal yang biasa sekarang. Tapi bukan berarti pernikahan itu tidak ada masalahnya. Setiap pernikahan pasti ada permasalahannya. Terutama pernikahan yang malam hari ini kita akan perbincangkan permasalahan tentang pernikahan berbeda bangsa. Tamu saya ada 2 orang di sini, mereka tentunya mengalami betul permasalahan-permasalahan yang dialami kalau mereka menikah dengan berbeda orang yang berbeda bangsa, berbeda budaya pula. Oke, tamu saya hari ini adalah Mbak Kintan Umari. Oke. Siapa sih yang nggak kenal Mbak Kintan? Seorang model di zaman dulu. Dan akhirnya menikah dengan Fernando, laki-laki Spanyol yang beruntung itu. Oke. Dan ya, Spanola. Dan sudah mulai menggendong-gendong bayi putih yang lucu banget. Tadi ketemu soalnya di mall ya. Oke. Dan tamu khusus yang kedua, ini pasti semuanya udah tahu yang suka bilang gimana? Black sweet. Oke, si hitam manis. Oke, kok Black Don sih? Max Don. Kita beri tepuk tangan. Apa kabar Max? Thank you. Oke, seneng deh pakai bajunya sopan ya hari ini. Purple Rain. Tolong. Oke, 2 tamu ke sini orang-orang yang di sini ada sang istri menemani ya. Agak Mbak Imaniar. Backstage. Selamat malam. Pakai baju merah juga tapi ada di sana. Ditemenin suaminya. Jangan coba-coba ngomong macam-macam. Begini. Ampun. Oke, udah diginiin tadi ya. Oke, kita mulai dari Mbak Kintan. Boleh nggak sih cerita permasalahan pertama? Ini kita langsung ke permasalahan aja ya. Langsung ya. Enaknya sih udah banyak yang cerita kalau punya cowok bule katanya, cowok asing atau cowok asing, ya katanya romantis gitu. Padahal cowok gue juga romantis biasa aja. Sama aja ya, sama aja Jadi ya. gue yang bela diri. Tapi Mbak Kintan mungkin bisa ceritain permasalahannya aja langsung. Apa sih yang paling paling basic waktu pertama kali nge-decide bahwa mau nikah nih sama orang orang asing gitu? Apa ya, yang pasti sih rasa takut ada ya, karena ya kita tahu lah bahwa itu akan ada perbedaan yang banyak gitu ya. Tapi
yang lebih ruwetnya lagi ternyata prosedurnya memang. Oh gitu. Permasalahan yang pertama, permasalahan ketakutan dari Dari individu pihak yang mau kita, married ya. pasti. Kayaknya juga kalau sama sesama bangsa juga takut ya mau Oke. kawin. Oh, itu sih basic ya yang takut-takut kalau kawin akan jadi apa tadi? Penjara seumur hidup atau seperti Ya. itu ya. Terus tapi yang apa ya masalah besar gitu. Iya, Nggak permasalahan prosedur maksudnya gimana? Jadi simpang siur karena waktu itu bahwa perkawinan ini mesti begini atau syarat-syaratnya mesti begitu. Nah kita jadi nggak pernah tahu apa yang sebenarnya gitu ya. Jadi contohnya gini, saya kawin KUA. Biasanya kan KUA itu langsung ya, jadi kita nggak perlu catatan sipil lagi. Jadi saya pikir juga begitu. Ternyata karena kawin beda bangsa, kita tetap harus mendaftar ke catatan sipil. Dan itu taunya setelah 4 tahun kemudian perkawinan, baru punya anak, mengurus akte kelahiran. Loh Bu, ini mesti ke catatan sipil dulu, bayangin 4 tahun loh telatnya. Dan itu ada proses denda segala macam pasti. Mesti ya prosesnya panjang lah gitu ya jadinya gitu. Cuman ya itu jadi simpang siur aja kita nggak ngerti itu dah. Tapi status masih tetap warga negara Indonesia buat Mbak Kintan dan Fernando. Iya, Fernando tetap warga negara Spanyol. Oh gitu ya. Sayang sekali nggak bisa dijadiin satu ya. Susah. Mungkin kalau saya ingin jadi warga negara Spanyol mungkin lebih mudah daripada kalau dia mau jadi warga negara Indonesia ya. Karena posisinya perempuan. Tenang Mas, tenang. Minggu depan dia mau bawa buayanya kalau di akuarium gue. Oke, tapi itu kan karena Mbak Kintan dari pihak perempuan ya. Iya. Jadi lebih gampang ngikutin cowok. Ya, mungkin ya. Oke, kalau sekarang Max cowok nih. Kalau orang-orang cowok ya pasti. Ngerti cowok nggak? Oke. Gue juga harus gini kalau mau dibilang cowok. Oh sorry Mike yang pukul ya. Oke, mungkin bisa cerita. Kenapa dulu berani ngambil keputusan perempuan Indonesia? Pertama saya tidak harus tidak tahu siapa saya mau nikah pertama. Aduh kasihan deh lo. Iya, saya emang tidak pengen nikah secepat saya pikir saya maunya. Saya udah umur baru 30 tahun, baru ya saya udah ketemu putri saya. Jadi itu bekas putrinya Bekas dinikahin. putrinya, putri. Dia harus pikir banyak, saya juga harus pikir banyak seperti Mbak bilang. Hukum di sini kadang-kadang bingung kita. Ada ini. Pun kita udah selesai 10 macam, tetap ada 20 yang belum. Yang bingung itunya. Informasinya susah apa gimana? Susah sekali. Informasinya susah apa orang-orang pada nggak tahu juga? If kita tanya, dia bilang ABC udah oke. Dan udah seperti dia, 4 tahun later kita bisa tahu. Oh, ada B, C, D, E, F belum. Oh, bagaimana kita ya? Biasa seperti dia bilang kena denda. Oh, kena juga? Dulu waktu nikah pertama kali prosesnya gimana? Waktu kita sebelum nikah, alhamdulillah saya punya teman beberapa orang udah nikah dengan Indonesian wife, right? So saya tanya mereka prosesnya bagaimana. Dari itu saya bisa seperti Mbak bilang tidak tahu sivil. Saya udah langsung ke sivil, ke pengadilan agama. Saya tutup semua dulu. Maksudnya? Dapat surat-surat semua dulu. Oh oke. Yeah. Jadi beres ya? Itu udah beres. Tahu betul bahwa itu proses udah beres sampai situ. But waktu ada anak, nah di sini kita pusing. Waktu itu udah habis dapat anak, kita pilih, seperti santai aja. Anak ini ikut ibu aja, warga negara Indonesia. Tiba-tiba ikut, 2 bulan kita telat untuk laporan ke pengadilan. Tiba-tiba ada yang kasih information ke kita, tolong anak you harus gak bisa ikut ibu di mana-mana. If suaminya foreigner, anak ikut suami. Oh ikut suami. Kalau Kintan anak ikut siapa? Suami. Oh udah jadi warga negara Spanyol. Oh, ibunya sendirian dong ntar. Aduh kasihan gak sih? Itu sebenarnya ada jalan tengahnya nggak sih nih buat permasalahan ini? Nggak ada. Saya pernah ngomong juga tuh sama ahli hukum sini ya, katanya nggak ada. Memang nggak ada alternatif lagi, harus begitu. Sampai dia umur 17 kalau nggak salah. 18 sampai dia memutuskan sendiri nanti mau ikut dia siapa. bisa pilih dia mau ikut warga negara sini apa sana. Itu pun dengan proses yang tentu saja tidak mudah dong. Nggak tiba-tiba oke, Indonesia atau oke, Spanyol. Sorry, Max dari mana sih sebenarnya? Saya panjang. Pokoknya sekarang saya pegang warga negara lain lagi.
warga negara Singapura. Oh, organisasi deketan ya. Iya, Pinter lo ya, dekat. dikit-dikit lo ngedeketin ya. Oke. Itu dia. Ini wanita yang satu lagi ini yang akan tampil ini juga pernah dulu agak-agak dipermasalahkan loh tentang ini. Ternyata nggak cuma kalian kok, banyak Banyak banget ya. ya, Mungkin yang teman-teman problem. kita yang nggak public figure juga banyak sekali yang punya permasalahan tentang warga negara ini karena berbeda bangsa pernikahannya. Yang akan muncul ini adalah Sarah Azhari. Kita beri tepuk tangan. Aduh, Terima kasih. nyanyinya pakai perasaan loh. Sebenarnya mau mati bareng siapa sih? Mati bareng siapa ya? Oke deh, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Sarah Azhari. Terima kasih. Thank you ya Sarah. Ugas dengar-dengar nih namanya perempuan atau pria asing. Ini asing nih ya, nggak tahu nih yang asing sama Mbak Kintan dapat yang asing. Konon mereka tuh seksi and romantic gitu. Jadi bawaannya kalau pagi katanya breakfast dibawa ke tempat tidur, terus bangun tidur udah ada mawar di tempat tidur. Terus Film, terlalu banyak nonton film. itu bener gak sih Mbak Kintan ngalamin gak sih cowok Enggak. asing gitu?